Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas ke-15, akan mempresentasikan tugas RBL kami yang berjudul pengukuran diameter serat alami dengan menggunakan metode difraksi. Maria Flora, Anita Naura, Dimas Bagus, Erdianti Wiga, Daveri Adiatma, Matthew Nicholas, dan Ahmad Farid. Inilah daftar isi dari presentasi yang akan kami lakukan hari ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan dari percobaan ini. Yang pertama, dari tujuan ini kami akan menentukan diameter dari serat alami dengan menggunakan teknik pengukuran yaitu metode difraksi. Kemudian, kami juga akan menentukan setup alat eksperimen, fenomena difraksi, serta menentukan hasil analisis diameter berbagai serat alaminya. Dan yang terakhir, kami juga akan menentukan galat dari diameter yang didapatkan dari pengukuran serat alami dari metode difraksi dengan menggunakan data pembanding dari hasil pengukuran di Laboratorium Fisika Dasar ITB. Yang kedua ada teori dasar. Yang pertama laser. Laser singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Merupakan mekanisme suatu alat yang memancarkan radiasi elektromagnetik. Sinar laser pada dasarnya adalah cahaya tampak yang merupakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik sendiri menjalar membuat bukit gelombang dan lembah gelombang. Berikutnya yaitu difraksi. Difraksi didasari peristiwa superposisi, yaitu saling berpapasannya dua gelombang. Jika cahaya laser yang merupakan cahaya dengan panjang gelombang tunggal mengalami difraksi oleh suatu objek, maka akan terlihat, yaitu seperti pita terang dan gelap. Pita terang terjadi akibat interferensi konstruktif, sedangkan pita gelap terjadi akibat interferensi destruktif. Pita gelap terang kita amati untuk mengetahui lebar dari objek. Berikutnya metode percobaan. Pertama, desain dan bahan. Itu alat dan bahan yang digunakan adalah laser, kardus batu bekas, selotip, gunting, serat alami, dan isi pensil mekanik sebagai referensi. Prosedur percobaan dan cara kerja alat. Setup alat ditempatkan di atas kursi agar memudahkan pemindahan posisi alat. Laser ditempatkan pada setup alat dengan diisolasi agar posisinya tidak berubah. Setelah itu, layar yang merupakan milimeter blok yang ditempelkan di dinding diposisikan sejauh jarak tertentu dari bingkai serat. Pada percobaan ini, jarak layar ke bingkai serat divariasikan sebanyak 3 kali, yaitu 5,3 meter, 6,2 meter, dan 7,1 meter. Kemudian setiap serat ditempelkan pada bingkai alat dan akan tertembak oleh sinar laser. Pola hasil difraksi akan terbentuk pada milimeter blok. Pola tersebut akan digambarkan langsung pada kertas milimeter blok untuk diukur jarak antar polanya dan akan digunakan untuk mencari diameter serat. Serat yang digunakan juga divariasikan, antara lain serat pinus, serat kelapa, serat daun bawang, dan isi pensil. Berikutnya ini video demo. Pertama, kami meletakkan serat alami pada tengah-tengah bingkai, lalu menahan serat tersebut dengan menggunakan selasi. Kemudian, bingkai tersebut kami posisikan pada penyangga. Setelah itu, kami setup posisi laser agar cahayanya mengenai serat pada bingkai. Setelah pita gelap terang muncul di layar, yaitu pada milimeter blok, kami menyalin pola pita gelap terang tersebut. Lalu, kami mengukur jarak antar pola dan melakukan analisis perhitungan. Pada percobaan kali ini, kami menentukan jarak antara laser dan bingkai serat sebesar 10 cm. Dan untuk jarak antara laser dengan layar, yaitu milimeter blok, kami gunakan 3 variasi jarak, yaitu 5,3 meter, 6,2 meter, dan 7,1 meter. Kami menggunakan 3 variasi serat alami, yaitu serat pinus, kelapa, dan daun bawang, serta menggunakan isi pensil mekanik dengan diameter 0,5 mm. Dengan variasi serat dan jarak yang berbeda, dilakukan tahapan yang sama untuk pengambilan data dengan metode difraksi. Selanjutnya, kami menghitung jarak antar pola yang nantinya akan digunakan untuk melakukan perhitungan diameter serat alami dengan menggunakan rumus difraksi. Kemudian, kami mensubstitusikan nilai jarak antar pola, jarak antara layar ke serat, serta panjang gelombang ke rumus difraksi untuk mendapatkan besar diameter serat yang kami inginkan. Yang selanjutnya ada rumus dasar perhitungan berdasarkan teori. Di sini kami menggunakan rumus difraksi yaitu D sin theta sama dengan M lambda. Namun di sini kami menggunakan M sama dengan 1 karena kami menggunakan orde 1 dan juga karena nilai nilai theta ini sangat kecil, maka nilai sin theta ini hampir mendekati tan theta yaitu delta I per L. Maka rumus jadinya akan menjadi D sama dengan lambda L per delta Y. Dengan D adalah diameter serat yang kami cari, delta Y adalah jarak antar pita terang atau jarak antar pola, lambda adalah panjang gelombang laser, dan L adalah jarak antara layar ke serat. Untuk yang pertama yaitu serat pinus, untuk jarak layar ke serat 5,3 meter didapatkan diameter serat pinus yaitu sebesar 0,609 mm.
Lalu untuk jarak 6,2 meter didapatkan diameter 0,653 mm. Selanjutnya, pada jarak 7,1 meter didapatkan diameter 0,641 mm. Lalu yang serat kedua adalah serat kelapa. Untuk jarak 5,3 meter didapatkan diameter serat yaitu 0,394 mm. Untuk jarak 6,2 meter didapatkan diameter 0,435 mm. Dan untuk jarak 7,1 meter didapatkan diameter 0,498 mm. Serat yang ketiga yaitu serat daun bawang. Untuk jarak yang pertama yaitu 5,3 meter didapatkan diameter 0,744 mm. Lalu untuk jarak 6,2 meter didapatkan diameter 0,784 mm. Dan untuk jarak 7,1 meter didapatkan diameter 0,897 mm. Dan yang terakhir ada isi pensil. Untuk jarak 5,3 meter didapatkan diameter isi pensil yaitu 0,479 mm. Untuk jarak 6,2 meter didapatkan diameter 0,56 mm. Dan yang terakhir untuk jarak 7,1 meter didapatkan diameter 0,589 mm. Selanjutnya untuk bagian pengolahan data, eh, kami mengambil rata-rata dari hasil perhitungan diameter di setiap jarak, lalu kami bandingkan dengan diameter referensi. Diameter referensinya kami dapatkan dari mengambil data menggunakan mikroskop digital di LSD, lalu hasil gambar dari mikroskop digitalnya dianalisa menggunakan aplikasi penganalisa gambar dengan skala 0,1 kali 0,1 di kotak yang dipreparatnya. Untuk serat pinus, diameter hasil percobaan rata-ratanya adalah 0,6343 mm. Sedangkan diameter referensinya 0,58 mm. Untuk kelapa muda, rata-ratanya 0,4423 mm, sedangkan referensinya 0,47. Untuk daun bawang 0,8083, sedangkan referensinya 0,887. Dan terakhir untuk isi pensil 0,5426, sedangkan referensinya 0,5. Lalu kami menghitung galatnya dengan menggunakan persentase galat adalah nilai mutlak dari diameter percobaan rata-rata dikurang diameter referensi, lalu dibagi dengan diameter referensi, dikalikan dengan 100%. Untuk serat pinus, galatnya 9,362%, untuk kelapa muda 5,894%, daun bawang 8,87%, dan isi pensil 8,52%. Berikutnya dokumentasi hasil difraksi. Gambar kiri atas difraksi serat pinus sejauh 5,3 meter. Gambar kanan atas difraksi serat 3 meter. Difraksi kiri bawah difraksi serat daun bawang sejauh 6,2 meter. Difraksi kanan bawah difraksi isi pensil sejauh 7,1 meter. Selanjutnya, untuk grafik regresi sendiri, yang pertama di kiri atas ada grafik regresi antara jarak objek layar terhadap diameter terukur untuk pinus. Lalu ada grafik regresi jarak objek layar dengan diameter terukur untuk kelapa muda di bagian kanan atas. Di bagian kiri bawah ada grafik regresi dari jarak objek layar terhadap diameter terukur untuk daun bawang. Dan yang terakhir ada grafik regresi jarak objek layar terhadap diameter terukur untuk isi pensil. Baik, selanjutnya untuk analisis. Dari percobaan yang dilakukan, terdapat galat yang beragam jika dibandingkan dengan diameter pembanding. Faktor-faktor penyebabnya antara lain, 1. Kesalahan paralaks, yaitu kesalahan yang terjadi secara manusiawi dikarenakan angka pada percobaan ini memiliki nilai yang sangat kecil, yakni kurang dari 1 mm. Yang kedua, ketelitian milimeter blok yang hanya sebesar 0,5 mm, sehingga nilai delta Y tidak terlalu akurat. Yang ketiga, cahaya sekitar yang tidak sepenuhnya gelap. 4. Gelombang cahaya laser yang tidak ideal. 5. Performa laser yang berkurang seiring berjalannya waktu karena kurangnya daya. 6. Ketidaksempurnaan dalam pengembangan alat. 7. Ketidakrataan permukaan serta ketebalan serat. Contohnya itu pada galat terbesar yaitu serat pinus. Galat terbesar didapat karena ketidakrataannya permukaan. Sementara pada serat kelapa muda menjadi serat dengan galat terkecil karena ketebalan serat yang sangat tipis sehingga lebih mudah dalam mengukurnya. Dari percobaan metode difraksi ini, kami mendapatkan data diameter serat alami sesuai dengan percobaan yang kami lakukan. Untuk hasilnya sendiri tertera pada bagian pengolahan data pada slide sebelumnya. Untuk yang kedua, setup alat yang digunakan kelompok kami untuk melakukan percobaan metode difraksi ini dapat dilihat pada bagian metode dan percobaan tadi di bagian desain dan bahan. Dan yang terakhir adalah data galat yang didapat dari hasil pengumpulan dengan metode difraksi bila dibandingkan dengan hasil pengumpulan data menggunakan alat pengukur yang berada di LFD dapat diketahui dari tabel yang tertera pada bagian pengolahan data juga yang tertera pada slide sebelumnya.
Sekian presentasi research based learning dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.